Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up? Gimana puasa hari ini? Masih pada semangat dong? Kalau Zar gimana Zar? Puasa hari ini semangat dong? Wah semangat banget San, karena udah mulai terbiasa nih puasanya nih. Nah makanya Zar, biar tambah semangat, kita berdua bakal temani Sobat Level Up dengan menghadirkan berita-berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia. Semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up. Upgrade imanmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah barusan kita sudah mendengarkan nih ayat suci yang dibacakan oleh Azhar. Zar, boleh dikasih tau dong tadi baca surat apa dan seperti apa sih maknanya? Nah San, tadi gua membaca ayat Al-Hujurat ayat 10. Yang dimana di ayat ini orang-orang mukmin itu sebenarnya adalah bersaudara. Iya. Maka dari itu kalau ada saudara yang sedang bertikai harus didamaikan San. Nah ngomongin saudara ya, berarti kita sesama muslim kan pastinya bersaudara dong. Sesama saudara juga pasti kita harus saling menjaga tali silaturahmi gak sih? Biasanya kita ngumpul-ngumpul tuh apa namanya sebelum buka, ngabuburit ya? Iya, Nah ngabuburit. Bener sekali, biasanya kita ngabuburit menunggu waktu buka puasa bersama keluarga. Kalau nggak bersama teman, nah Isan dan Sobat Level Up daripada hanya nunggu nih, hanya menunggu saja waktu berbuka, kini kita ada tips ngabuburit dengan kegiatan positif di bulan Ramadan. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai Sobat, ngabuburit adalah waktu yang dinanti-nantikan saat menjelang berbuka puasa. Momen ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan positif yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Daripada hanya menunggu waktu berbuka, mengisi ngabuburit dengan hal-hal bermanfaat dapat memberikan kepuasan batin dan menambah pahala. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah membaca Al-Quran dan mengkaji isinya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga membaca dan menghayati ayat-ayatnya dapat memberikan ketenangan dan menambah keimanan. Tak hanya itu, membaca Al-Quran juga membawa berkah dan pahala yang berlipat ganda. Ngabuburit juga bisa dimanfaatkan untuk berbagi dengan sesama. Kegiatan seperti membagikan takjil kepada orang yang berpuasa atau bersedekah kepada mereka yang membutuhkan dapat memberikan kebahagiaan dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Dengan berbagi, kita bisa merasakan kebahagiaan orang lain dan menjadi bagian dari kebaikan yang lebih besar. Bagi yang gemar belajar, ngabuburit dapat digunakan untuk mengembangkan diri. Membaca buku, mendengarkan ceramah keagamaan, atau mengikuti kajian online bisa menambah ilmu dan wawasan. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas diri, baik secara spiritual maupun intelektual. Kegiatan lain yang tak kalah menarik adalah melakukan aktivitas kreatif seperti menulis, menggambar, atau membuat konten positif di media sosial. Menggunakan media untuk menyebarkan pesan kebaikan dapat menjadi amal jariah yang terus mengalir. Bagi yang suka berolahraga, ngabuburit bisa dilakukan dengan kegiatan fisik ringan seperti jalan santai, bersepeda, atau senam ringan. Aktivitas ini membantu menjaga kebugaran dan membuat tubuh lebih segar sebelum waktu berbuka puasa tiba. Ngabuburit juga merupakan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Berkumpul dengan anggota keluarga, berbincang, dan melakukan kegiatan bersama dapat mempererat hubungan dan menambah kehangatan dalam keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hadis riwayat Ahmad.
Selain kegiatan ibadah dan berbagi, ngabuburit juga bisa dimanfaatkan untuk merencanakan dan mempersiapkan menu berbuka puasa yang sehat dan bergizi. Menyiapkan hidangan berbuka dengan memperhatikan keseimbangan nutrisi akan membantu tubuh tetap bertenaga selama berpuasa. Selain itu, memasak bersama keluarga bisa menjadi momen kebersamaan yang menyenangkan dan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Bagi yang memiliki hobi berkebun atau merawat tanaman, ngabuburit bisa menjadi waktu yang tepat untuk menyegarkan pikiran dengan aktivitas di alam, menyiram tanaman, merapikan kebun, atau sekedar menikmati suasana sore hari di halaman rumah dapat memberikan ketenangan dan meningkatkan rasa syukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini bisa menjadi refleksi diri tentang pentingnya merawat lingkungan dan menjaga keseimbangan alam. Selain itu, ngabuburit juga bisa diisi dengan kegiatan sosial yang lebih luas, seperti mengikuti kegiatan komunitas atau bergabung dalam gerakan kebaikan. Misalnya, berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk mereka yang membutuhkan, membantu membersihkan masjid, atau menjadi relawan di kegiatan amal. Dengan begitu, waktu menjelang berbuka puasa tidak hanya dihabiskan dengan menunggu, tetapi juga dimanfaatkan untuk memberikan manfaat bagi lebih banyak orang. Oleh karena itu, mari manfaatkan waktu ngabuburit dengan kegiatan yang bermanfaat untuk menambah pahala dan memperkuat keimanan. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja, tapi isilah dengan hal-hal yang berguna bagi diri sendiri dan sesama. Masya Allah. Wah, berarti ya daripada bengong nungguin maghrib ya Zar, baiknya diisi dengan kegiatan yang bermanfaat nih. Kalau suka sedekah ya bisa bagi-bagi takjil. Kalau suka kegiatan fisik ya bisa olahraga tuh. Atau bisa juga dengerin ceramah sambil menunggu waktu berbuka ya Zar. Benar sekali, kegiatan apapun itu yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri Betul. dan orang lain itu bisa dilakukan selama ngabuburit sambil menunggu waktu azan maghrib berkumandang saat. Nah Zar ya, bulan Ramadan kan adalah bulan yang istimewa nih. Tapi ada gak sih waktu-waktu mustajab di bulan ini nih? Pastinya ada dong. Alangkah baiknya kalau kita juga mengetahui waktu dikabulkannya doa-doa agar doa-doa kita bisa langsung diijabah oleh Allah San. Nah, buat Ihsan dan sobat level up yang mau tahu kapan waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan, kita akan bahas di segmen selanjutnya San. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Kembali lagi di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Zar, gue mau tahu nih, kira-kira apa sih pas lu lagi berdoa nih cita-cita yang mau lu masukin atau lu harapin dalam doa tuh apa aja tuh? Wah, pertanyaan berat nih. Kalau gue sih biasanya berdoa bisa diberi badan sehat, badan keker keren, kayak itu, kayak Habib Siapa tuh? Habib Nurmagomedov. Nurmagomedov, oh, yang, cek. yang kayak gitu. Nah, Nah, betul. selalu punya keluarga sehat, istri soleha. Amin ya Allah. Tapi sama ini aja sih. Apa tuh? Gak nolak sih kalau dikasih rezeki yang banyak San. amin. Kalau lu sendiri gimana? Ada nggak sih doa yang selalu diminta nih? Kalau gua ya sebenarnya banyak banget nih. Tapi jawab lu dong Jar. Kan ada doa-doa yang mustajab di waktu tertentu ya. Itu kira-kira apa aja tuh Jar? Oke San, untuk doa-doa mustajab di bulan Ramadan ya, Iya. harusnya ada dong San, apalagi di bulan Ramadan ini banyak banget waktu-waktu istimewa yang bisa kita manfaatkan buat berdoa. Iya. Nah biar doa kita bisa lebih cepat dikabulkan, kita harus tahu dong kapan waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Nah ini nih, ini penting banget nih. Kadang kita suka doa ngasal-ngasal tuh habis sholat, kelar sholat langsung doa tuh itu kurang efektif gitu Jar ya makanya. Nah padahal ya, kalau kita tahu timing doanya, kita juga tahu nih kapan waktu yang powerful supaya doa itu bakal dikabulkan secepat mungkin. Nah, gue juga penasaran nih San, kapan sih waktu emas di bulan Ramadan yang bikin doa kita lebih mustajab? Betul. Biar nggak cuma kita aja nih yang tahu, tapi juga semua sobat level up. Nah, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan keutamaan. Selain menjadi waktu untuk meningkatkan ibadah dan kebaikan, bulan ini juga memiliki waktu-waktu mustajab, di mana doa lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanfaatkan waktu-waktu ini dapat menjadi sarana untuk memohon ampunan dan kemudahan. Untuk memohon ampunan, kemudahan dan keberkahan dalam hidup. Beberapa waktu mustajab di bulan Ramadan yang patut kita perhatikan antara lain, waktu mustajab pertama adalah saat berbuka puasa.
Pada waktu ini, doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menyantap makanan, diusahakan untuk berdoa, memohon kepada Allah agar dikabulkan segala permintaan kita. Ini adalah momen penuh berkah, di mana kita dapat merasakan nikmatnya berpuasa dan memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Selain itu, waktu mustajab juga ada di sepertiga malam terakhir. Ini adalah waktu yang paling utama untuk berdoa dan memohon ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah waktu yang paling tepat untuk memohon segala hajat dan beristighfar. Terlebih lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah. Waktu mustajab berikutnya adalah saat melaksanakan sholat tahajud. Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita untuk memperbanyak ibadah malam. Sholat tahajud di bulan ini memiliki keutamaan besar. Di antaranya mendapatkan rahmat Allah, diangkat derajatnya, dan didoakan oleh para malaikat. Oleh karena itu, mari perbanyak ibadah malam agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Bulan Ramadan juga memiliki satu malam yang sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam ini, segala doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan, terutama pada malam ganjil, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Inilah kesempatan emas bagi kita untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Waktu mustajab selanjutnya adalah saat melaksanakan sholat fardu. Setiap sholat adalah momen untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di bulan Ramadan, sholat memiliki nilai tambahan karena diiringi dengan puasa dan ibadah lainnya. Setelah menyelesaikan sholat, disunahkan untuk berdoa kepada Allah, karena ini merupakan salah satu waktu mustajab. Terakhir, waktu mustajab yang tak boleh dilewatkan adalah saat sahur. Meskipun sahur adalah waktu untuk makan sebelum puasa, namun waktu ini juga merupakan saat di mana doa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat banyak orang masih terlelap, kita dapat memanfaatkan waktu ini untuk berdoa dan memohon ampunan, meminta keberkahan, serta memperkuat iman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, yaitu orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang teraniaya. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, marilah kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dan memanfaatkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa, memohon ampunan, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Wah, banyak banget ya. Waktu mustajab di bulan Ramadan nih, seperti waktu sebelum menyantap makanan nih, saat berbuka puasa tuh kan waktu berbuka atau waktu yang paling mustajab ya buat berdoa nih. Terus juga pas lagi sholat tahajud, dan juga saat berpuasa pun waktu yang paling mustajab untuk melakukan berdoa dan dikabulkan secepat mungkin doanya. Oh iya, tidak hanya itu saja San. Ingat, di bulan Ramadan ini juga ada malam yang istimewa, yaitu malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam ini juga segala doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga harapan-harapan kita, cita-cita kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Puasa itu kan sebenarnya bisa bikin badan sehat gak sih ya? Soalnya jujur ya, kadang tuh gue badan tuh ngerasa lemas gitu. Terus juga seharian rebahan di kamar doang. Itu sebenarnya gimana sih biar bisa bikin badan kita sehat? Nah, jangan buruk sangka dulu dong. Tentunya puasa itu banyak manfaatnya. Iya. Nah, biar kita tahu dan Sobat Level Up tahu San, apa saja sih manfaat puasa untuk tubuh? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up. Upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Nazar, gue penasaran banget sih. Apa nih kira-kira manfaat puasa bagi tubuh kita nih? Soalnya sejauh ini gue ngerasain badan gue tuh jadi lebih fresh, lebih enteng. Tapi masih pengen tahu lebih dalam sih kira-kira apa aja ya manfaat puasa itu sendiri, Jar? Wah, pertanyaan menarik nih, San. Nah, betul. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih, selama lu puasa Ramadan ini, selain lebih fresh, ada nggak yang lu rasain nih selain lebih fresh badan lu? Mungkin badan gue sebenarnya lebih tenang gitu. Soalnya kayak gue lebih mindful gitu tuh. Terus juga kayak ngerasa lebih bersih dan lebih sehat aja sih, nggak gampang capek juga, Zar. Bener banget nih, puasa tuh banyak banget manfaatnya, San.
bukan cuma rohani aja, Iya. tapi juga buat kesehatan fisik kita. Bener banget. Banyak yang belum tahu detailnya seperti apa kan? Nah, biar kita sama-sama tahu dan paham apa saja sih manfaat untuk tubuh puasa itu, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, puasa adalah ibadah yang tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Selama bulan Ramadan, kita menahan diri dari makan dan minum sejak fajar hingga matahari terbenam. Namun tahukah kalian bahwa di balik ibadah ini terdapat berbagai kebaikan bagi sistem tubuh kita? Puasa bukan sekedar menahan lapar, tetapi juga sebuah proses pemurnian dan penyembuhan bagi organ-organ tubuh. Meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Puasa memberikan waktu istirahat bagi sistem pencernaan kita selama setahun penuh. Organ-organ pencernaan seperti lambung, usus, dan hati bekerja tanpa henti untuk memproses makanan yang kita konsumsi. Dengan berpuasa, sistem pencernaan memiliki kesempatan untuk beristirahat dan melakukan regenerasi sel-sel yang telah lelah. Proses detoksifikasi pada hati juga menjadi lebih optimal, sehingga racun-racun dalam tubuh dapat dibuang dengan lebih efisien. Membantu mengatur kadar gula darah bagi penderita diabetes. Puasa dapat menjadi cara alami untuk mengendalikan kadar gula darah. Saat berpuasa, produksi insulin menjadi lebih terkontrol dan resistensi insulin menurun, sehingga tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Hal ini dapat membantu mengurangi resiko terjadinya diabetes tipe 2 dan menjaga keseimbangan metabolisme gula dalam darah. Meningkatkan fungsi otak dan kesehatan mental. Tahukah kalian bahwa puasa juga memiliki dampak positif bagi otak kita? Selama berpuasa, tubuh menghasilkan zat kimia yang disebut dengan brain-derived neurotrophic factor yang berperan penting dalam meningkatkan fungsi otak, mempertajam daya ingat, dan melindungi neuron otak dari kerusakan. Selain itu, puasa juga dapat membantu mengurangi resiko penyakit neurogeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson, membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan metabolisme. Selama berpuasa, tubuh kita akan menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi. Hal ini dapat membantu menurunkan berat badan secara sehat dan alami. Puasa juga meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga proses pembakaran lemak menjadi lebih efektif. Namun penting untuk tetap menjaga pola makan sehat saat berbuka dan sahur, agar manfaat ini dapat dirasakan secara optimal. Meningkatkan kekebalan tubuh. Saat berpuasa, tubuh kita mengalami proses yang disebut autofagi, di mana sel-sel yang rusak atau tidak berfungsi lagi akan dibersihkan dan diganti dengan sel baru. Hal ini dapat meningkatkan sistem imun dan membantu tubuh melawan berbagai penyakit, termasuk infeksi dan penyakit kronis lainnya. Meningkatkan kesehatan jantung. Berpuasa dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, yang berdampak pada penurunan resiko penyakit jantung dan stroke. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat menstabilkan tekanan darah dan mengurangi peradangan yang dapat menyebabkan masalah kardiovaskular. Meningkatkan kepekaan sosial dan emosi. Puasa tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga membantu meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan menahan lapar dan dahaga, kita dapat merasakan apa yang dialami oleh orang-orang yang kurang beruntung. Hal ini dapat menumbuhkan rasa empati dan meningkatkan kesadaran untuk lebih berbagi dengan sesama. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, hendaklah ia menahan diri dari perkataan dan perbuatan buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan bulan suci ini untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan ibadah kita. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan selama bulan Ramadan ini. Amin. Masya Allah. Nah gini nih, ini kan jadi enak ya. Jadi tahu apa aja sih manfaat puasa untuk tubuh kita ya. Kalau gue nggak tahu nih, kayaknya gue bakal mati penasaran gitu. Waduh. Jangan dong, San. Tapi kalau lu nggak minta nih, kita jadi nggak tahu ternyata banyak sekali manfaatnya puasa untuk tubuh kita. Dari segi medis maupun non-medis. Dan tidak hanya mendapat lapar dan hausnya saja, tapi juga mendapat banyak manfaat bagi kita. Jadi Ihsan dan Sobat Level Up harus semangat lagi dong puasanya. Betul banget ya. Tapi ya Jar ya, saking semangatnya nggak kerasa nih, kita sudah di penghujung acara nih. Dulu. Kenapa tuh? Jangan ditutup dulu kalau kita nggak kasih kata-kata hari ini. Siap? Waduh, siap dong. Kata-kata hari ini, Ihsan. Puasa itu tentang menahan. Kalau puas, berarti udah nggak tahan. Oke, itu dia untuk kata-kata hari ini. Jangan lupa saksikan Gen Z Level Up setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Saya Azhar. Dan saya Ihsan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.